Tangkap dan adili Jokowi dalam segala bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya dibesarkan di Banten sejak tahun 1979. Tanah Banten hari ini sebetulnya harus dibaca dengan derai air mata darah. Karena dari ujung Pamulang, Tangerang Selatan, sampai Tanjung Kai, Tangerang Utara, 88% sertifikat tanah sudah di tangan orang-orang Cina. Saya sayangkan betul, aksi-aksi kita ini adalah aksi-aksi yang tetap acung jempol, tetap keren, tetapi kita tidak memahami bahwa mereka secara sistematis telah memiliki kepemilikan sah sertifikat tanah paten permanen itu ada di tangan orang-orang Cina untuk Tangerang Raya. Karena skema mereka sejak tahun 80-an adalah membuat Imperium Contendem Christus. Maka kenapa tahun 1998 28 bulan Februari dibentuk kota Tangerang? Karena Tangerang mulanya hanya ada pembentukan Tangerang Kabupaten saja. Tanggal 29 September 2009 dibentuk Tangerang Selatan. Agendanya adalah pembentukan Tangerang Timur, Tangerang Barat, Tangerang Utara. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, apabila 5 atau lebih kota kabupaten, maka bisa dibentuk provinsi baru. Jadi programnya adalah pembentukan Provinsi Kristen Tangerang Raya. Namun sayang di kalangan masyarakat tidak membaca dengan baik. Maka saya ingin mengatakan, untuk pertemuan hari ini kita akan katakan bahwa PIK 2 harus dibatalkan dan status PSN harus segera dicabut, dan seluruh rakyat Tangerang jangan mau diadu domba sebagaimana mereka menyergap rombongan yang datang ke tempat semula. Takbir! Allahu Akbar! Saya ingin katakan dengan kata akhir bahwa pertahanan kita sudah sangat lemah. 88% sertifikat tanah di tangan mereka. Kita jangan hanya terus seperti karnaval, demo-demo seperti begini terus, pada secara hitam di atas putih. Secara otoritas kekuasaan, otoritas tanda tangan dan stempel basah ada di tangan mereka. Sekian dari saya, selamat menindaklanjuti, dan saya percaya nanti guru-guru kita, para pemimpin kita, para tentara-tentara kita, dan orang-orang yang punya komitmen untuk mengingatkan bagaimana kita menghadapi situasi terburuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Alfian Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lembek? Bapak Ibu semuanya lembek. Kenapa loyo? Belum makan? Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Apa kita merasa panas? Jika merasa panas, lebih baik masuk ke kolong saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir sama-sama di sini, semuanya orang-orang yang sudah tahu tentang PIK 2. Yang belum bisa hadir di sini, yang tidak peduli dengan PIK 2, berarti orang-orang yang belum tahu apa-apa. Betul? Sekarang saya kasih tahu, ini PIK 2 yang mengatasnamakan PSN, wajib kita tolak. Siap kita tolak? Siap kita lawan? Kenapa kita tolak ini PIK 2? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, yang nyata-nyatanya PIK 1 contohnya. PIK 1 di sana itu siapa yang nempatin? Pantai Indah Kapuk 1 di sana siapa? Tempat apa? Maka oleh karena itu, satu pun warga negara Indonesia, orang kita tidak ada yang bisa masuk ke PIK 1 di sana. Betul? Masuk ke PIK 1 ke sana, kawan kita masuk ke sana, ditanyain password. Berarti itu apa? Menandakan PIK 1 adalah di dalam negara ada negara. Betul? Berarti sebuah negara dalam negara. Betul apa betul? Nah, oleh karena itu PIK 2 juga akan menambah jadwalnya. Sampai PIK 3, sampai PIK 11.
semua pantai utara ini dari Banten sampai Solo ke sana akan di planning oleh oligarki, dijadikan untuk yaitu proyek strategis nasional dengan alasannya. Oleh karena itu wajib kita tolak. Kenapa? Karena di sana di pinggir-pinggir pantai semua akan dibangun yaitu perumahan-perumahan elit. Siapa yang akan menghuni? Kira-kira orang sini bukan? Kira-kira perumahan-perumahan elit di sana yang menghuni siapa? Apa orang Kronjo? Apa orang Banten? Enggak kebeli, Pak. Yang menghuni adalah elit-elit orang Cina. Yang diimpor dari Cina, didatangkan dari Cina. Penduduk Cina daratan disuruh datang semua ke sini untuk mengisi yaitu bangunan-bangunan elit itu. Karena orang Indonesia, orang kita nggak ada yang kebeli, betul? Contohnya di Pik 1 itu, Pantai Indah Kapuk, siapa yang membeli? Bos-bos semuanya yang dari Cina, betul? Kita tidak rasis sebenarnya, saudara-saudara. Kita bukan rasis. Kalau memang pemerintah akan membangun perumahan yang sangat banyak untuk masyarakat miskin kita, monggo. Akan tetapi ini yang akan dibangun adalah pantai utara ini semuanya akan dibangun oleh aguan, yaitu diiklankan ke luar negeri, diiklankan ke Cina. Berarti yang akan membelinya orang-orang Cina. Betul? Betul. Oleh karena itu, kenapa? Berarti wajib kita cegah. Siap kita tolak? Siap kita cegah? Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, kenapa Pik 2 ini harus kita cegah dan harus kita singkirkan? Karena ini adalah bentuk penjajahan dan penindasan. Betul? Dari zaman dulu, Pak, setiap penjajahan dan penindasan itu pasti ada kacung-kacungnya, betul? Tuh, kenapa Belanda menjajah negara kita sampai 350 tahun? Karena memang banyak pengkhianat-pengkhianat, betul? Tentara Belandanya cuma 1-2, pengkhianatnya 200, betul? Yang menjilatnya itu banyak 200. Sekarang juga penjilatnya banyak di sana tuh, betul? Itu. Nah sekarang lagi dijajah secara halus ini. Dengan apa? Dengan alasan pembangunan proyek strategis nasional. Oleh karena itu kami percayakan kepada Bapak Prabowo, Presiden baru, yang memang kalau memang beliau jiwa patriotismenya masih melekat di kandung badannya, insya Allah mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menutup dan mencabut proyek PSN itu, betul? Tapi jika Pak Prabowo tidak mau mencabut proyek PSN atau Pik 2 ini, berarti Pak Prabowo juga dapat pesanan dong, dapat bisikan dong, betul? Ya sekarang kita buktikan nanti, jika Pak Prabowo Presiden baru dan para anggota-anggota DPR baru bisa mencabut proyek Pik 2 ini dan dengan alasan PSN ini, maka Pak Prabowo, Pak Presiden baru ini berarti benar masih melekat dia birokratiknya, betul? Jika Pak Prabowo tidak mampu untuk mencabutnya, berarti Pak Prabowo melanjutkan Mulyono dong. Berarti Pak Presiden baru ini melanjutkan Mulyono dong, betul? Gimana Bapak-bapak? Siap melawan? Siap mencegah Pik 2? Takbir! Allahu Akbar! Hanya sekian dan demikian barangkali dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Banten ini bisa mereka kuasai, apalagi dengan mudah, maka seluruh daerah di Jawa ini akan dengan mudah mereka kuasai. Hadirin, kita waspada. Bukan masalah ganti rugi, bukan masalah kita mendapatkan uang daripada ganti rugi, bukan masalah ini kita akan dibikinkan satu kawasan untuk bisa menghasilkan profit, menghasilkan untung. Tidak, bukan masalah itu. Masalah yang sebenarnya adalah kita akan disingapurkan oleh orang-orang ini.
oleh Cina overseas ini kita akan disingapurkan oleh mereka. Kenapa? Karena ini adalah program mereka dari dahulu. Maka demikian, mudah-mudahan kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sedang bekerja orang-orang yang punya duit, bagaimana mereka akan menggiring orang-orangnya ke daerah kita, di mana daerah kita ini adalah negara yang sangat kaya dan negara yang sangat subur. Mudah-mudahan kita sadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan uang kepada Ustaz Habib Abarullah yang sudah mewakili Desa Kohot, Desa Kampung Kramat, dan Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten. Kami hadir di sini adalah tulus membela saudara-saudara kami semua ini untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dirampas oleh oligarki jahat, ya, oleh orang-orang yang berkhianat kepada bangsa dan negara ini. Saudara-saudara kami di Banten, kami datang dengan hati untuk membela kebenaran dan keadilan. Kami tidak rela rakyat kami ditindas, apalagi dijajah. Wahai rakyat-rakyat Banten, rakyat di desa ini, jangan sampai kalian ditindas begitu saja tanpa ada pembelaan. Kita bersatu untuk membela hak-hak kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Ketua Persada, pada Ustaz Kiai Haji Sofi Lubis, kami persilakan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para tokoh bangsa, para pimpinan ormas, pimpinan lembaga, pondok pesantren, dan juga di sini cukup banyak dari kawan-kawan praktisi hukum. Pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, abang-abang Jawara yang darahnya masih mendidih, masih punya darah ketika melihat kezoliman, darahnya mengalir deras. Takbir! Saudara sekalian, apa yang tadi Pak Narko katakan, bahwasannya kezaliman itu tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan, kita akan dihukum oleh Tuhan. Dosa kita membiarkan kezaliman, saudara sekalian. Apalagi kita mampu untuk mencegahnya, mampu untuk menangkalnya. Itu adalah sebuah perbuatan ibadah, mencegah daripada kezaliman. Takbir! Kalau kezaliman kita biarkan, ada orang yang mengatakan itu bukan urusan saya, lalu yang lain juga diam, bukan urusan saya tidak ikut campur. Saya tidak mau tahu apa yang akan terjadi ketika Allah hancurkan negeri-negeri. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami hancurkan satu penduduk negeri kecuali karena penduduknya sudah pada zalim. Bagaimana penduduk yang sudah pada zalim? Dia membiarkan kezaliman, itu juga zalim, saudara sekalian. Kezaliman malah. Makanya membiarkan kezaliman adalah sebuah kezaliman. Takbir! Apalagi
bagi masyarakat yang dizalimi. Apabila dia sudah lemah, begitu ada yang membantu, maka ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin yang namanya kezaliman pasti akan hancur, musnah dan binasa. Betul? Kira-kira saya mau nanya ini, dari zaman dulu sampai zaman sekarang manusia berhadapan cuma dua, orang jahat, orang baik. Orang jahat, orang baik, nggak ada yang lain. Orang baik, nabi-nabi diutus 124.000 nabi diutus oleh Allah ke muka bumi. Untuk apa? Untuk melawan kemunkaran dan mencegah kezaliman. Itulah yang diteruskan oleh para alim ulama, oleh para ilmuwan. Tidak boleh kita membiarkan kezaliman. Apalagi saat sekarang ini kita bisa lihat kedaulatan negara kita yang terinjak-injak. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada orang datang ke rumahku ingin merampas hartaku, apa yang aku lakukan? Aku biarkan atau aku lawan?" Nabi katakan, "Imna'hu," cegah dia, lawan dia. Lalu sahabat bertanya lagi, "Apabila aku bunuh dia?" "Fa'in qataltuhu," apabila aku bunuh dia. Nabi menjawab, "Huwa finnar," dia di neraka, dia dosa. "Wa in qatalani," apabila dia yang bunuh saya. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, "Anta syahid fil jannah," engkau masuk surga karena membela harta. Takbir! Syahid kita membela harta, saudara, wajib. Tadi Pak Narto udah nyinggung, bela hak itu kewajiban. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada kita, "Man mata duna malihi fahuwa syahid." Siapa orang yang mati karena mempertahankan hartanya, mati syahid dia. Jadi kira-kira kalau begini, masih ada orang takut atau tidak untuk mempertahankan harta? Tidak. Apalagi yang kita pertahankan adalah kedaulatan tanah air kita. Itu sudah lebih wajib lagi kita pertahankan wilayah kita, saudara sekalian. Takbir! Jangan sembarangan. Wilayah kita ini negara berdaulat, saudara. Kemudian seenak-enaknya pengusaha-pengusaha bisa bayar sana, bayar sini. Lalu pejabat-pejabat akhirnya menandatangani, meng-ACC saja semua keinginan pengusaha-pengusaha busuk. Hati-hati. Ini kita berarti itu sudah kejahatannya udah satu paket. Sudah satu paket. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita nyatakan, saya datang dari Bogor karena saya merasa PIK 2 ini adalah wilayah Indonesia yang sudah terinjak-injak kehormatan dan harga diri saya sebagai rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya berpesan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya kepada para ulama, mari sama-sama kita bangkit bersatu. Jangan membiarkan kezaliman, kecil dibiarin, kecil dibiarin, kecil dibiarin. Lama-lama kita yang hina seperti saat sekarang ini dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kita dihukum karena kita tidak mau melawan kezaliman, saudara. Takbir! Allahu Akbar! Kezaliman dan kemaksiatan itu adalah satu paket yang harus dilawan. Matinya kita membela harta kita, membela kehormatan kita adalah sebuah kemuliaan. Mati kita pasti mati syahid. Makanya kita berharap ikhlaskan niat, langkah demi langkah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membiarkan kezaliman. Apalagi di sini masyarakat sangat banyak sekali tanah-tanah yang hasil tipuan, dipujuk, dibohongi untuk melepas tanahnya. Katanya ini proyek strategis negara, dibayar 50.000 1 meter. Zalim atau tidak? Jahat atau tidak? Hasil menipu lagi. Padahal yang PSN proyek
strategis nasional bukan sampai ribuan hektar, hanya 1.755 hektar saja. Tapi kenapa masyarakat yang lain harus ikut digusur, harus dipaksa untuk melepas tanahnya harga 50.000? Ini adalah kezaliman yang nyata, ditakut-takutin, diintimidasi. Semoga mulai hari ini kita bangkit bersatu melawan oligarki busuk, saudara. Siap berjuang, siap berjihad. Akbar. Kita minta kepada pemerintah supaya segera menghentikan kezaliman ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan Allah terima amal perjuangan kita semua ke sini. Dicatat oleh Allah sebagai amal jihad, amal ibadah yang mulia, mengangkat harkat dan martabat diri kita. Insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka semesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.